di game yang pertama. Menuju ke dalam Land of Dawn melawan tim Burn X Flash. Jangan lupa untuk langsung pakai hashtag GoOnyx. Oke, dan Albert kali ini menggunakan Karimo, bukan Harit lagi ya. Kemarin kan kita lihat Harit gitu ya. Sekarang ada Kari yang dipakai oleh dia juga. Dari Kiboy yang bermain dengan Roma Ruby. Dan jelas ada Sans yang bermain dengan Vexana. Jadi untuk area mid-nya kelihatan lebih tenang-tenang aja sih buat sementara waktu. Tapi Kilvija dengan Valentina ini bakal bisa mengambil mungkin opsi yang bagus buat diambil, jelas Eternal Guard. Itu bisa diambil nanti oleh Valentina. Iya, Eternal Guard yang sekarang juga mini lord ya bilangnya. Kalau di rank up tuh bilangnya mini lord. Cukup menyeramkan juga dari sisi Vexana sendiri, tapi aku suka nih Kiboy tuh bener-bener mainnya agresif banget kok. Dia kayak semakin tahun ke tahun makin mainnya tuh lumayan bener-bener kayak pede banget, tau nggak? Kayak pede dia bisa dapetin satu karena lagi-lagi Onyx ini kan terkenalnya dengan follow up-nya juga ya. Jadi betul. Aku pengen ngeliat sih seperti apa pergerakan dari seorang Kiboy di sini dengan Ruby-nya. Sementara akan difokuskan babysit juga ke arah seorang Albert yang dimana di area atas masih 1v1 situation juga dengan seorang Ol, tapi di area bawah Rindo akan mencoba untuk memberikan sedikit pressure di laning dari I'm Your ATM, tapi Boots dan juga Kairi tidak akan terlalu memaksakan Tifat karena tentunya turtle yang pertama akan muncul ke bawah. Ya, ini turtle yang memang bisa di setup dengan mudah. Apalagi ini ada Detona's Welcome mau dipakai belum? Oke, masih bakal disimpan untuk Detona's Welcome Kairi ya, karena ada turtle yang sudah spawn masih bakal ditarik saja, di reset bagi Rindo karena mereka butuh backupan, menunggu tadi lebih tepatnya bagi ATM untuk bisa join team fight. Dan sekarang sudah mulai join team fight karena yang di babysit ada di ini adalah kemenangan jumlah bagi Onyx. Oke, tapi damage-nya lumayan sakit dari Boots dan itu dia Kawawa Boots dengan lapu-lapunya. Dan sementara Kiboy memang baru aja dapetin level 4-nya. Satu buah Emang Vanity yang tadi juga sempat untuk menahan pemain-pemain dari Burn X Flash. Dan itu dia Onyx berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama. Burn X Flash ketika mereka tahu udah kalah jumlah, mereka langsung mundur. Dan Rindo, ternyata masih bisa untuk mengamankan orange buff-nya. Tidak akan bisa dicuri dengan cukup mudah karena masih memiliki retribution dari seorang Rindo. Ya, dan bahkan meskipun di atas Albert tadi, ini dilawan ya 2 lawan 1, tapi dia masih bisa buat jaga posisi sembari menunggu adanya backupan untuk naik ke atas. Dan akhirnya ada Kiboy, sehingga untuk di area Golden Onyx sekarang sudah aman juga. Jadi ada beberapa objektif yang secara langsung bisa diambil tadi oleh Onyx ya. Yang paling kelihatan jelas adanya turtle dan juga adanya point kill yang bisa diraih oleh Boots. Jadi untuk area bawah ini sudah ada pressure-nya. ATM sedang di pressure, dipaksa pulang oleh Boots. Dan top lane ini masih aman-aman saja sejauh ini, meskipun memang ya untuk platingan ya ini sebenarnya di bagian atas ini dimenangkan oleh Owl. Sebenarnya ya, tapi as long as Albert nggak tumbang, aku rasa sih masih oke sih. Dia farming pelan, tapi Kiboy menahan 2 pemain kali ini. Donald Wolf King-nya sempat menahan kill Fiji, tapi ternyata Rindo terkena damage yang begitu perih dari seorang Kairi sehingga memaksakan dari seorang Rindo hanya untuk sedikit mencicil aja tadi, mencicil balik. Tapi lihat, ketika Eternal Guard dibuka, udah pasti bubar jalan dari Burn X Flash karena mereka nggak mau kena efek CC, mereka nggak mau kena efek storm juga dari seorang Sans dan Kairi. Di sini kelihatan memang Onyx nggak terlalu seagresif dapetin banyak point kill, tapi at least mereka pressure-nya tuh masih ada kok. Kayak pemain-pemain Burn X Flash ini dipaksa recall pulang gitu loh. Mereka nyari objektif ya. Dan kalau kita lihat dari pool HP-nya punya Sans, ini kayaknya Vexananya main damage ya. Bukan kayak hybrid-hybrid yang sering kita lihat mungkin first item Molten Essence, tapi lebih ke main full magic aja dia. Nanti bakal kita lihat mungkin kalau itemnya sudah diangkat juga. Tapi Boots ini potongan yang bagus juga dari Boots karena dia tahu bagaimana mungkin butuh waktu bagi Arlott untuk bisa clear lane-nya. Jadi dengan clear lebih cepat dia akan bisa membackup temannya lebih cepat dan ketinggalan di bawah. ATM masih clear lane, Boots sudah ada di area mid untuk membantu Kairi dapetin turtle yang kedua. Iya, ini kayak textbooknya jalan banget ya sebenarnya dari Onyx ya, sesuai dengan apa yang mereka mau. I'm offended dari seorang Kiboy, begitu manis menangkap ke arah 3 pemain dan bahkan lihat All-nya tumbang. Rindo mencoba untuk bertahan, heavy spin gak mampu untuk menyelamatkan hidup dari seorang Rindo dan Albert yang berhasil untuk mendapatkan point kill tersebut. Dan ATM yang tadi lagi sibuk clear di area bawah, ketika dia datang semua sudah terlambat karena 2 pemain dari Burn X Flash sudah tumbang terlebih dahulu dan ternyata dari ATM menjadi korban ketiga.
Yes, ya lumayan telat ya tadi ya, dan juga langsung tim fight-nya diinisiasikan, dan sekali lagi adanya Bravest Fighter yang dipakai sama Boots. Ini langsung nargetin ke Owl tadi yang memang menjadi target utama dia, marksman yang bisa memberikan damage, dan Boots terlihat sehat-sehat aja, bahkan nggak perlu pulang sama sekali. 4 Brave Smite bagi Onyx, dan kalau kita lihat dari itemnya, Boots first item langsung menuju ke Hunter Strike. Jadi dia udah punya penetration, punya cooldown, dan juga punya movement speed yang lumayan kalau memang ada 5 stack yang bisa didapatkan oleh dia. Sementara ATM memang ada rotasi yang sudah dipergunakan. Apakah Tapi lihat Boots 1 versus 3 kok, dan dia nggak tumbang dengan cukup mudah, malah Miko yang dipaksa untuk pukul mundur. Oh, tapi Boots harus berhati-hati, masih bisa survive kah? Enggak, ternyata berhasil ditumbangkan dengan adanya satu buah headbutt dari seorang Rindo, tapi itu tipis banget loh. Dia 1 versus 3, tapi masih bisa ngedealing damage yang gede banget ke arah Miko ke bawah. ya, dan itu berarti memang dari lapu-lapunya jadi salah satu pegangan untuk draft yang dimainkan sama Onyx sekarang, dan oh nice flicker di follow up dengan adanya Deadly Grabs yang dimainkan oleh Vexana atau oleh Suns. Wow, itu dia kombinasi yang kita lihat bagaimana mid dan juga roamer mereka selalu berjalan trio nih ya, bersama dengan jungler. Main objektif, main pick off, ini semua didapatkan oleh Onyx, dan Boots join team fight, Albert join team fight, Mo. Wah, karena mereka udah dapetin 2 turret di area atas dan bahkan di area mid yang bisa kita bilang bahkan turret mid ini kan biasa penting banget ya kok ya. Karena kalau turret midnya hancur itu bisa mereka invasi ke area atas dan juga area bawah secara bersamaan. Sementara Onyx ini Keyboy bener-bener ngezoning pemain-pemain dari Burn Express. Mereka tahu ketika tadi dari Boots udah mencicil ke arah Mikonya harus recall. Sehingga posisi dari seorang Owl itu sendirian dan diculik dengan flicker dari seorang Keyboy. Sementara kali ini lihat Keyboy udah buka konsil, namun ketahuan dari posisinya karena ada alarm bom dari seorang Miko. Dan I'm your RTM maju ke area depan, tapi ternyata nggak bisa dapetin siapapun. Oh, hanya Sans yang ke pick off begitu saja. Keyboy terjebak di area depan. Rindo berhasil untuk dapetin turtle-nya, tapi di sisi lain lihat Keyboy tumbang di tangan seorang Owl. Boots, Bravest Fighter ke area belakang, dan I'm your ATM ternyata yang tumbang di tangan dari seorang Albert. Mencoba untuk mendapatkan lebih, kali ini Rindo headbutt ke arah seorang Albert. Albert harus mundur, masih punya flicker. Dan KillVG mencoba untuk menculik, tapi lihat bukan jadi big guy. Boots memang tumbang di tangan seorang Rindo. Tapi lihat Albertnya masih bisa selamat kok. Wah, ini misi penyelamatan untuk Albert ya tadi, tapi dikejar kill VJ. Wow, dia belum menyerah sampai di sana, dan Albert masih survive juga. Recall Albert belum, oke. Gak recall karena backupan sudah masuk. Tapi ya itu dia tadi ya. Itu Valentina ternyata ya yang makan ini ya. Boots kan. Waduh, kira kok kecil Kairinya. Oh, bukan ternyata. Dan ya, akhirnya aman juga semua setelah tim fight yang panjang. Masih dengan keunggulan tipis bagi Onyx. Tapi kita bisa melihat bagaimana tim fight yang dilakukan oleh Burn Express juga. Ini cukup tertata rapi tadi untuk di turtle level 3. Dimana mereka masuknya berbarengan juga. Tapi Boots menjadi permasalahan mereka sekarang, Mo. Karena dari tadi kita melihat Bravest Fighter ini selalu bisa hit ke siapapun juga. Tapi untuk Onyx bukan berarti mereka tanpa masalah. Mereka masih harus berhadapan dengan Miko. Ini masih ada time journey yang bisa menyelamatkan mereka, dan bahkan ini memudahkan Akai untuk melakukan adu retribution ke depannya, Mo. Iya. Kalau kita ngelihat dari Valentina, KillVG memang udah dapetin enchantment yang bisa ngebuat cooldownnya akan semakin lebih singkat lagi ya untuk seorang Valentina. Tapi Keyboy ini kalau kita ngelihat tadi sebenarnya team fight dari Lordnya itu bagus banget sebenarnya untuk Burn Express, karena anggapannya final slash-nya connect kan. Connect-nya itu tadi ke arah Sans. Jadi ke Sans-nya ini udah nggak bisa buka Eternal Guard lagi. Sangat amat disayangkan. Tapi instant itu langsung hilang. Dia final slash langsung vengeance, langsung tumbang lagi Sans-nya. Cuma harusnya tipikal seperti Onyx ya, mereka biasanya kalau keculik sekali nggak akan keculik hal yang sama 2 kali. Jadi masih ada kesempatan untuk Onyx. Apalagi ini masih menit yang ke-9, mereka juga masih unggul dari segi net worth. Dan yang penting Albertnya juga tidak terpick off tadi tuh ketika masih dikejar juga oleh KillVG. Tapi Lord kali ini sudah mulai muncul. Lord yang pertama, Kairi, yang tadi juga sempat di copy IMU-nya. Namun bedanya karena tidak ada pasif ya. Jadi bukan big guy yang tadi jadi kecil banget gitu ya. Tapi ternyata itu KillVG yang berhasil untuk mengcopy. Dan sekarang alarm bom harus dimakanin terlebih dahulu sama Keyboy. Posisi dari Sans ini masih coba untuk dijaga. Eternal Guard memang sudah dibuka, tapi tersisa sedikit lagi HP dari mini Lord kita, dan berhasil untuk di-clear cukup cepat juga. Dan Kairi masih mencoba untuk bersabar.
Onyx ini masih bisa dibilang cukup unggul ya dari landingnya, tapi Kiboy bakal coba ditahan kali ini. Oh, terculik oleh I'm Your ATM lagi dan lagi. Dan Albert kali ini mencoba untuk memberikan cicilan dengan dari Speedy Light Wheel ke arah I'm Your ATM. Udah nggak bisa berbuat banyak sih, itu karena pemain-pemain dari Burn Express udah stay di situ. Dan dia udah jelas banget targetnya ini harus culik Kiboy-nya kok. Ya, dan jangan lupa mereka juga cukup tanky ya, di cover dengan time journey dari Miko yang selalu bisa mencicil dengan alarm bomb yang diletakkan di mana-mana. Dan sekarang bahkan Lordnya sudah mulai di start 4 lawan 5 sebenarnya. Ini agak bahaya buat Onyx kalau mereka mau engagement sekarang. Oke, tapi Boots karena damage yang begitu perih dari seorang Albert mencoba untuk mencari pemain-pemain dari Burn Express, sempat untuk dapetin 1 point kill, tapi itu nggak cukup karena Boots udah terculik terlebih dahulu dan sekarang menjadi team fight-nya 4 melawan 3. Karena tadi posisinya itu dari KLVG dia tuh ngopinya ke Eternal Guard-nya Suns kok. Jadi posisinya dari Boots tuh tadi sempat ketahan tuh sama Eternal Guard dari KLVG. Ya, dan juga Rindonya sama itemnya langsung hilang duluan juga buat di awal-awal. Jadi kita bisa melihat bagaimana Albert sekarang sudah punya damage yang mumpuni banget tadi. Kalau dari item build-nya dia punya Thunder Belt, dia punya Endless Battle. Jadi dia udah cukup untuk bisa memberikan damage. Dan dengan emblem yang dipakai oleh Albert, ini kita bisa bilang ini adalah build sustain yang bakal dimainkan oleh Kari. Iya, positioning dia juga sebenarnya nggak gampang untuk digapai sama pemain-pemain dari Burn Express sih. Karena lagi-lagi selalu ada boots yang akan loncat. Jadi prioritas dari Burn Express ini adalah untuk nahan bootsnya terlebih dahulu. Baru nyari ke arah Albert. Atau mungkin kalau misalnya memang mereka mau instan, ini bakal jadi tugasnya I'm Your ATM. Karena all ini pasti bakal diincar sama bootsnya. Sementara Miko mau nggak mau harus buka time journey di waktu yang tepat. Oh, Eternal Guard dibuka, itu dia. 1 buah time journey dari seorang Miko untuk menyelamatkan hidup dari Rindo. Tapi kali ini Final Sets dibuka, Kiboy bertahan di area depan. Masih ada Lord tapi Kiboy tumbang di tangan seorang Miko karena terkena reverse time dan juga alarm bomb. Sementara Albert mencoba untuk tarik ulur. Terkena sedikit efek Terrified. Namun tidak masalah, jadi seorang Albert masih bisa untuk survive. Tapi sayangnya lagi-lagi ini agak susah sih sebenarnya buat Kiboy masuk ya. Karena kalau pas dia masuk itu kena efek Terrified, itu kena Final Slash, kena headbutt, udah bisa dibilang kemungkinan chance gak geraknya tuh gede banget kok buat Kiboy. Iya, jadi meskipun memang ya dari Onyx-nya mereka bisa memenangkan dari tim-tim di luar base dari Burn Express, mereka harus hati-hati banget dengan adanya Final Slash juga, karena Final Slash ini bisa mengubah posisi di manapun mereka berada. Dan ya sekali lagi untuk invade yang dilakukan oleh Onyx ini sebenarnya berbahaya banget karena cuma Kairi loh sendirian, tapi dia berani banget buat nabrak-nabrakin semuanya. Dia pede banget sih, dia udah bener-bener kayak tebel banget deh. Monfion sama I'm Your ATM juga gas, tapi Boots sudah mulai terlihat di area midnya. Rindo sempat melakukan headbutt, tapi Albert bermain bener-bener objektif banget sih. Dia fokusnya untuk numbangin turret, dapetin super minion biar bisa untuk nge-push ke area base dari Burn Express. Sementara Rindo ini memang kena cicil-cicil aja sih, karena Suns bisa buka Eternal Guard, Albert juga bisa Speedy Light Wheel dari area jauh ya kan, Boots juga bisa menggunakan pedangnya untuk bisa memberikan cicilan ya kan, dia masih punya Justice Blade. Jadi menurut aku sebenarnya Rindo ini juga posisinya harus mulai dijaga sih, mulai hati-hati. Karena kalau dia terlalu jauh, banyak cicilan damage. Nah seperti ini, Kiboy bakal coba untuk menahan. I'm Your ATM di area depan. Kiboy lagi-lagi kena efek Terrified dan tumbang begitu saja. Sementara Albert dimakan dengan ada di tenas welcome di kopi, tapi kali ini efek Terrified ke Rindo dan bahkan Albert dijepit dengan 1 buah heavy spin, namun Albert harus tumbang. Di sisi lain ada Suns yang mencoba untuk 1v1 dengan I'm Your ATM dan itu dia I'm Your ATM yang berhasil untuk ditumbangkan. Pertukaran 2 untuk 2, sementara team fight-nya agak sedikit terpecah belah tadi Kawawa. Iya, dan juga mereka masih bingung ya, tapi banyak source skill yang memang dipakai untuk mencari Albert tadi. Sampai kena detonasi welcome tiruan dan Miko out of nowhere harus terpick off dengan cepat tadi. Dan berarti membuka jalan bagi Onyx, meskipun mereka tersisa 3 pemain. Damage mereka mungkin terlihat kurang, tapi ini yang bakal bisa di zoning oleh bot seorang diri. Dan benar saja, Lord jatuh ke tangan Onyx tadi. Padahal baru kita bilang, kita lagi bahas ini kenapa bisa tumbang. Tiba-tiba ada yang tumbang. Miko ini pilar yang penting banget. Pilar yang penting buat Burn Express. Biar mereka bisa jaga posisi, mereka gak bisa kena sisi. Dan dengan hilangnya Miko, berarti posisi defense lah yang bakal harus dipakai oleh Burn Express.
Iya, itu keculik sama boots-nya sih. Tiba-tiba dia ngeliat, ini ada burung sendirian ya kan, mendingan kita culik dulu. Pas di belakang masih ada Sans juga. Jadi di cover dan di follow up dengan cukup cepat sama Sans sehingga Miko-nya bisa terpick off. Tapi setuju sih, karena Miko ini player penting buat Burn Express. Berkali-kali dia tuh nahan Keyboy, yang sebenarnya Keyboy ini bisa kabur kan pakai Donor Wolf King. Cuma nggak bisa kabur gara-gara ketahan sama reverse time dan juga alarm bomb yang dikombo sama Miko kok. Jadi Ya, sulit betul. banget sebenarnya buat Keyboy kalau udah masuk tuh. Ya, tapi sekarang ini bakal ditabrak sama Onyx sih. Kayaknya dari Onyxnya mereka mau colong-colongan dulu, kalau midnya pecah, ini baru mereka bakal nabrak mau. Keyboy, oke, I'm offended yang masih kita tunggu kali ini, tapi sepertinya Lordnya akan cukup di-clear dengan cukup cepat oleh Burn X-Flash, sementara Rindo lagi-lagi. Ini kalau jadi Rindo ya capek sih, dikit-dikit pulang. Regen HP ya kan, kena damage. Udah dia yang jungler, dia juga yang nahan damage ya kan. Jadi mau gak mau Rindo ini kayak harus agak sedikit bersabar mainnya. Tapi ya Onyx berhasil untuk memecahkan turret base di area mid. PR mereka bisa dibilang permainannya cukup slow temponya, tapi at least rapi. Jadi kayak meskipun dia kadang kehilangan Keyboy sampai Keyboynya tumbang 4 kali, tapi trade-nya tuh Onyx jalan. Jadi ada satu yang bisa atau satu atau dua pemain lah bisa ditumbangin sama pemain-pemain Onyx. Dan Kairi, Keyboy maju ke area depan. Oh, I'm offended yang sempat di-copy juga oleh LVG. Tapi kali ini lihat Albert tertahan dan tumbang karena ada heavy spin dari seorang Rindo. Bakal dipaksa tim fight-nya kali ini 4 melawan 5. Sementara ada Sans yang bakal coba dikejar oleh seorang Emir ATM. Lihat Boots mencoba untuk menunggu. Dan lihat ada satu buah pergerakan yang begitu cukup cepat dari Burn X-Flash. Sementara Keyboy akan tumbang karena Boots-nya tuh tadi mau ngincer Owl Kowawa. Tapi Iya, Owl-nya tapi ini base-nya tuh. susah banget. Iya, tapi di base ada 2 wave yang datang ya. Tapi ya ini memang fokus dari Burn X-Flash. Mereka bagus banget. Mereka langsung target. Mereka ngeliat Albert kena reverse time. Itu langsung. Semuanya lompat ke depan, heavy spin dibuka. Dan itu membuat Albert harus terpick up. Dan tanpa kehadiran Albert untuk hero tebal seperti AK, ini bakal sangat susah untuk bisa dihentikan sama sekali. Dan ada setup yang ingin dimainkan oleh Onyx. Tapi ternyata nggak membuahkan hasil. Karena sekali lagi, adanya time journey yang dibawa tadi itu nyelamatin semua. Rindo berhasil untuk mengusir dari tumbang. Sementara Rindo kali ini berhasil mendapatkan alert-nya. Flicker dibuka begitu saja oleh seorang All. Mencoba untuk merepositioning tapi lihat efek dari fight. Connect ke arah seorang Emir ATM. Ini kali ini memang pecah. Tapi Onyx mereka harus mundur. Melakukan reset terlebih dahulu. Dan Burn X-Flash ternyata masih memberikan perlawanan di game yang pertama. Perlawanan yang begitu keras untuk Onyx sehingga Onyx banyak banget kehilangan momentumnya di game pertama kok. Ya, dan bahkan tadi yang kita bisa lihat itu ada kombinasi yang dicari juga ya. Adanya AK dengan heavy spin plus time journey. Membuat Burn X-Flash langsung bisa meng-secure Lord yang memang sudah mereka inginkan. Sekarang memang best start mereka sudah hilang dari Burn X-Flash. Tapi mereka pegang Lordnya. Dan Lordnya ini akan dibiarkan untuk slow push saja. Gak bakal dibantu buat clear lane sama sekali karena mereka butuh yang namanya super minion. Ingat ini juga adalah Lord yang sudah evolve sih seharusnya. Karena sudah ada di menit yang ke-18. Jadi akan ada lagi damage tambahan yang bisa diberikan oleh pemain-pemain dari Burn X-Flash. Yap, dan Lordnya sekarang udah mulai digiring nih. Menuju ke area mid lane. Dan Onyx mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Apakah Burn X-Flash akan mengamankan game yang pertama? Sementara turret base di area mid akan dipecahkan dengan begitu mudah oleh Burn X-Flash. Dan lihat Boots, harusnya posisinya udah mulai kelihatan sih oleh pemain-pemain dari Burn X-Flash. Dan Onyx masih bisa untuk melakukan clear cepat. Sementara Kairi dengan big guy-nya belum coba untuk menelan siapapun. Karena kalau dia telan Rindo pun, itu masih ada I'm Your ATM yang bisa menggunakan Final Slash-nya untuk membalikan keadaan. Tapi Keyboy menarik Rindo dan mencoba untuk di follow up dengan sangat cepat oleh seorang Albert. Tapi lihat di satu buah Eternal Guard mencoba untuk menahan KLVG yang bakal coba pecah immortality-nya. Tapi ternyata KLVG masih bertahan. Lagi-lagi berkat dengan adanya satu buah time journey dari seorang Miko. Dan bahkan lihat Onyx, mereka mencoba untuk mengejar. I'm Your ATM memang tumbang. Keyboy dengan satu I'm offended bersama dengan Flicker. Oh, bakal coba dikejar tapi ternyata All-nya tidak tumbang ke Wawa, malah Keyboy yang terkena efek damage yang begitu perih dari seorang All. Ya, ketika dicari tadi dengan I'm offended, ternyata juga pemain dari Burn X-Flash mereka siap untuk melakukan counter initiate tadi, dan Owl sanggup untuk memberikan damage yang mungkin gak disadari sama sekali, dan itu besar banget dan cukup mengejutkan juga. Dan reset bagi Onyx maupun untuk Burn X-Flash, di mana mereka harus bertarung untuk mendapatkan Lord yang keempat ya sebentar lagi. Tapi Owl di sini ini harus bisa dicari juga karena dia punya damage yang sudah mulai berasa, dan plus satu lagi adalah dia punya range yang ini bakal jauh dan akan sulit untuk bisa digapai oleh Albert. Jadi mau gak mau, ya tugas
sekarang ini bakal diemban oleh Boots untuk mencari untuk bisa nge-buying time ya agar Aul tidak memberikan damage ke rekan-rekan yang lain. Sedangkan Kairi ya kita tahu ini adalah tank jungler. Jadi dia akan ngebadanin semuanya sembari menunggu juga untuk dari sisi belakang. Apakah yang lain bisa memberikan damage atau tidak? Karena dari tadi nih ya, ini Mikonya yang buat susah. Time Journey yang lagi dan lagi. Selalu mengecoh permainan dari tim Onyx. Mereka seakan-akan hampir menang. Ternyata ada Time Journey jadi menang. Iya, itu kill VG hampir ke pick off loh. Immortal udah pecah. Itu gara-gara Bottom ada satu time journey, shieldnya nambah ya kan. Gak jadi tumbang. Masih punya flicker lagi tadi. Jadi buat Onyx emang agak sedikit sulit. Tapi menurut aku targetnya sih harusnya ke arah Miko dulu sih. Ini Miko hidupnya bisa nyelamatin 4 pemain dari Burning Express lainnya soalnya. Dan All mungkin jadi target yang kedua. Jadi mungkin ada target yang harus masing-masing ada PR-nya sih dari Onyx. Mungkin Boots yang bisa ngejar. Tapi Kairi harus berhati-hati. Detonas welcome. Kali ini apakah sempat? Tapi ternyata Kairi pecah immortality. Masih ada Winter Truncheon. Tapi Amir ATM bakal coba dikejar oleh seorang Boots. Kali ini mencoba untuk menahan supaya Kairi tidak terpick off. Itu kalau Kairi tumbang, Onyx udah pasti mereka gak akan paksain team fight-nya. Karena posisi dari Albert bisa aja tiba-tiba langsung diloncatin sama Amir ATM dengan Final Slash. Dan bahkan All juga yang punya satu buah Corrosive Strike. Ya, dan juga ini semuanya masih tertahan ya sekarang. Tanpa adanya time journey ini akan membuat Burn Express mungkin punya keraguan untuk maju ke depan. Ada reverse time memang, tapi Albert, Albert keculik kah kali ini? Masih bisa ditahan oleh seorang Keyboy. Dan Albert mencoba untuk bertahan kali ini. Mortality pecah dari Amir ATM. Sementara Boots bakal menahan 1 versus 4 di area belakangnya. Efek Terrified I Amir ATM tumbang kali ini. Tapi Boots kehilangan immortality. Harus mundur, harus bersabar Keyboy. Kayaknya harus mundur deh. Gak boleh terlalu maksain. Itu soalnya Rindo masih punya immortal. Dan sekarang posisi pemain-pemain dari Onyx, mereka cukup oke. Udah balik lagi HP-nya. Rindo bakal ditahan. Oke, masih ada reverse time. Tapi dari Rindo cukup respect dengan damage dari Albert. Ini Albert positioningnya bener-bener penting banget. Kalau sampai Betul, Albert tumbang, ini bahaya kok. lihat bottom lane-nya mau. 2 wave minion Onyx yang lagi masuk ke bottom lane. Lihat Albert, dia langsung ke bawah. Mereka mencoba untuk melakukan endgame. Dan lihat ditahan begitu saja. Onyx gak kasih pemain-pemain dari Burning Express pulang. Dan Albert fokus ke area base. Dan itu dia Onyx berhasil untuk mendapatkan game yang pertama. Game yang benar-benar sulit banget buat Onyx. Kita harus akui itu karena